Cerita tentang mati kita udah sering. Begitu seringnya juga, tapi tetap kita nggak takut sama mati. Belonnya kita itu. Cerita mati Kiai sering. Cerita tentang kematian, bahkan bukan sekedar cerita, menyaksikan orang yang sakaratil maut sering. Bukan sekedar sakaratil maut, nguburin kita sering. Tapi yang nguburinnya juga balik ke rumah kagak sholat. Itu di sono, itu mah di Australia. Iya. Di sini mah lebih parah. Salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji adbat jirat al-alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami akeh kang apal Quran hadis senang ngafirke maring liyane kafire dewe dadi dageke yen ise kotor ati akale yen ise kotor ati akale. Saterasna mari urang sami kupingkeun wejangan-wejangan anu pa insyaallah anu bakal disampaikan ku pun guru anu ti Cilongok. Ku ayana kitu kapun guru anu ti Cilongok waktos sinareng tempat disumbanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu marilah
Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan juga Kiai Haji Samsudin itu juga termasuk guru saya. Alhamdulillah, guru-guru saya masih muda-muda. Saya yang masih muda kelihatannya lebih muda. Yang sangat saya hormati juga ialah guru saya juga ini yang saya bawa, ialah Profesor Dr. Haji Supendi AF. Segenap para pejabat yang hadir di haflah ini yang saya hormati pula. Wabil khusus kepada Ustadz Awal yang dalam rangka ini beliau mengundang kita semua, khususnya saya, untuk memberikan doa pada almarhum yang telah tertulis di sini. Wabil khusus ialah Muhasan bin Haji Iin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Hasan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan dan diterangkan kuburannya, diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mengira kalau malam ini datang ke tempat ini dengan penuh kekhawatiran. Khawatir di jalannya sempit. Tadinya saya mau ada yang mau saya wakafkan ke jalan air ini orangnya nih. Nyebur. Presiden juga kagak tahu kali ya kalau kampung ini begini. Ya presiden gak tahu. Bupati udah pernah kesini belum? Ya Allah, ini mah kayaknya nggak diaku kali ya kampung ini. Jangan-jangan presiden, bupati aja belum pernah ke sini. Yang bego bupati apa orang sini ya? Kemarangan lu. Masya Allah. Tapi sebetulnya daerah mah lebih bagus dan lebih tentrem, tidak kedatangan yang begitu-begitu. Iya, mendingan didatengin Kiai Haji Samlawi aja dah, tenang udah, kasih kopi setengah juga udah mantep aja kan. Maksudnya waktu di pondok dia doyan bener ngopi, sampai sekarang masih kan. Ya Allah, kuat benar perutnya itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita tentang mati kita udah sering, begitu seringnya juga, tapi tetap kita nggak takut sama mati. Belonnya kita itu cerita mati Kiai sering. Cerita tentang kematian, bahkan bukan sekedar cerita, menyaksikan orang yang sakaratil maut sering. Bukan sekedar sakaratil maut, nguburin kita sering. Tapi yang nguburinnya juga balik ke rumah kagak sholat.
Itu di sono, itu mah di Australia. Iya. Di sini mah lebih parah. Kagak sholat. Ya Allah. Ya. Ini yang salah kiai, apa yang salah itu masyarakat, apa yang salah itu kuburan. Wallahu alam dah. Sampai saat ini masih belum ada yang gemetaran. Habis nguburin belum ada yang gemetar. Nggak ada yang gemeter. Waduh, gua katanya takut benernya habis nguburin. Besok-besok gua juga kayak gitu kayaknya ini. Udah dah, sekarang mah warung gua mau tutup aja dah. Bisnis gua mau sudahin aja. Gua mah sekarang mau ke masjid aja bawa tasbih. Takut mati gua. Daripada gini aja. Tapi tanya, Ngaji Pendi kenapa di masjid aja? Takut mati. Gak ada. Ada yang di masjid aja, Ngaji kan di masjid aja kenapa? Dagang rugi melulu, tahu? Dagang rugi melulu baru di masjid. Kalau lihat orang mati mah enggak. Ya Allah. Tingkah kematian manusia beda-beda. Ada yang sakit duluan, wajar mati. Ada yang udah tua kayak ini ya wajar-wajar dah. Ya kan? Tapi ada yang sehat, nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada tanda-tanda apa-apa, mati juga. Yang tabrakan udah karuan, yang jatuh udah karuan, yang nyebur udah karuan dah. Tapi ada yang kemarin jatuh di kapal berapa orang itu di Amerika, satu hidup. Di sini nggak ada berita ya. Ya atau orang sini mah tahu apa? Nggak tahu. Dekat bandara ya gak tahu kapal lo gimana. Iya, bandara deket, naik kapal belum pernah. Itu mah kayak orang Malang. Wow, di Malang itu apel banyak benar, orang sononya kagak pernah makan. Dijual terus ke daerah lain. Ini juga kapal bukan buat orang sini, bukan. Lihat aja di pagar gini diusir orang sini. Jangan. Cuma deket doang. Ya Allah, ini nasib orang sini jelek amat ya. Ya Allah. Enggak lama lagi saya dapat berita ada penggusuran lagi. Ya, Kiai Samlawi juga udah begini aja, kemana lagi gua katanya. Kemana lagi nih? Padahal mah digusur nggak lama lagi potongan-potongan begini makan. Ya udah tua. Tapi kita mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk tambah-tambah lebih mantap ibadah kepada Allah. Pendek dan panjangnya umur enggak jadi masalah. Yang penting penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki kerjaannya dia ke hutan cari kayu. Begitu dia berangkat sampai di hutan, mendengar suara raungan hewan. Hewan itu meraung-raung seperti kesakitan. Akhirnya dia cari. Masya Allah. Ternyata ada singa yang dibelit itu apa dibelit? Dililit. Orang sini aja kagak tahu. Dililit ular. Dililit ular. Mau udah nggak bisa napas. Itu kepala ular udah begini aja kepala ular nih. Jadi maung sama ular kalah. Kalau enggak ada yang nolongin kayaknya mati. Sebab lilitan ular itu kan makin lama makin kenceng. Raungan suaranya dari keras sudah mulai ngecil. Kata orang yang lagi cari kayu, kasihan amat ini maung. Kasihan bener ini maung. Akhirnya terpanggillah laki-laki itu untuk menyelamatkan maung. Maka goloknya dia pasang, dia alunkan untuk mematikan ular. Kepalanya dia tebas, kepala ular. Kemudian langsung merenggang selamat.
Kata Maung, alhamdulillah berkat kamu saya selamat dari cengkraman ular. Dengan demikian saya diridhoi atau tidak, disukai atau tidak, saya mau ikut ke rumah kamu dan saya selama hidup kamu untuk memberikan pelayanan. Saya mau menghadam. Kata laki-laki, jangan atuh. Sana kan di rumah saya ada istri, ada anak, ntar pada takut. Enggak usah takut-takut. Saya tidak akan mengganggu kepada keluarga kamu dan keluarga-keluarga sekitar rumah kamu. Walaupun kamu suka atau tidak suka, tetap saya akan memberikan syukuran, memberikan terima kasih, bersyukur atas diselamatkannya saya. Ya terserah dah kalau gitu mah. Akhirnya ikut ke rumah. Jadi Maung suka begini aja depan rumah itu. Iya, jaga-jaga dia. Takut ada kisah Melawi. Ada Kiai Haji Samsudin. Nah, ini nih. Ada Kiai Awal. Ya, udah gua kitik-kitikin dah lu. Nah, ada Haji Pendi mah udah enggak hah lagi, langsung lap udah. Ini Maung. Maung depan rumah gini aja. Keluarga awalnya mah memang takut, anaknya takut, tapi karena udah dinasihatin sama bapaknya, gak usah takut-takut. Dia itu mau menjaga rumah kita. Alhamdulillah. Dilihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu bener aman. Menyatu dia dengan keluarga. Mau. Tetangga yang sering lewat dan sering melihat takut dia. Kita lewat ke rumah itu ada Maung, takut. Akhirnya jadi yang lain juga pengen tahu, bener ada Maung, tapi enggak nakal, enggak ngeganggu dia. Ngelayani lelaki itu kalau pergi lagi ke hutan ngambil kayu, ntar kayunya dibawain sama dia. Kalau mau ke sumur cari air, yang bawa airnya dia. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan bisa dilayani sama Maung, masya Allah. Tapi tetangganya kan kaget, ngasih nasihat dia sama laki-laki itu, Bang, jangan suka berteman dengan Maung, atau nanti sebaik-baiknya Maung ntar dikerekam juga dah lu, diterkam juga lu nanti, jangan. Enggak, ini Maung istimewa sebab negara diselamatkan di hutan dari cengkraman ular. Dengan demikian dia berjanji, selama saya masih hidup, saya, kata Maung, akan menjaga saya. Dengan demikian tenang-tenang aja. Walaupun begitu tetap jangan, katanya. Maung aja. Enggak, lain lagi nih. Kamu pernah dengar enggak orang sini ada yang colek Maung singa ini? Ya kagak sih, tapi nanti lama-lama enggak, dia udah berjanji sama saya. Nah, jadi Maung itu juga nurut kalau diberi jasa. Jadi kalau soal jasa itu kalau udah nempel, Maung juga takut. Makanya kiai-kiai itu karena udah diberi jasa oleh camat, lurah, nurut ya. Itu jasa itu. Masya Allah. Perempuan secantik apapun, kalau sudah diberi sesuatu oleh laki-laki, awalnya nolak, kedua kali nolak, 3 kali membiarkan, 4 kali diterima, 5 kali mah udah indehoy. Itu jasa itu. Masya Allah. Nah, jasa ini luar biasa. Jasa-jasa yang telah diberikan kepada seseorang itu sebetulnya tidak berarti, tapi jasa yang bakalan terus sampai ke akhirat, jasa yang pernah memberikan ilmu. Kiai Samlawi memberikan rukun sholat, memberikan ilmu rukun wudhu. Kiai Samlawinya meninggal dunia, ilmu yang telah diberikan tetap akan terasa. Padahal Kiai Samlawinya udah jadi tulang dia, begini ya, jadi kuburan. Tapi itu rukun wudhunya nyampe terus selama wudhu itu dipakai oleh orang yang pernah menerima. Kiai Samlawi pernah memberikan mengajarkan Quran, kemudian dari nggak bisa baca sampai bisa,
Nah, Kiai Haji Samlawinya udah meninggal, Qurannya dibaca sama murid, sama orang yang pernah menerima. Masya Allah, itu ilmu langsung ngucur ke kuburan. Makin banyak memberikan ilmu dan makin banyak yang memanfaatkan ilmunya, makin indah di jero kubur, di dalam kubur. Enak. Dulu juga Kiai Haji Pendi pernah memberikan ilmu kepada orang-orang sekitar kampung dia. Ilmu gaple. Ya itu juga sama, dianya udah di kuburan, balak 6 datang terus, jeger. Ya Allah, hati-hati ente memberi ilmu. Kalau ilmu syara, mulai dari rukun wudhu, airnya juga, batalan wudhu, sholat dan lain sebagainya, kemudian memberikan ilmu-ilmu yang wajib, yang haram dan lain sebagainya, meninggal kiai itu indah dia dalam kuburan. Bahkan berbicara hatinya ternyata lebih enak di kuburan, di dalam kubur daripada di atas bumi ini, karena bising. Di bumi ada kapal cuma lihat doang, kagak pernah satu saat mungkin ada kapal yang jatuh ke sini. Ya siapa tahu, bener nggak? Tuh bener kata dia, berarti ngedoain supaya gak jatuh juga kan. Ya Allah, nah, ini ilmu. Nah, hati-hati, ente juga pernah memberikan pelajaran gaple. Ini harus diralat kembali. Kalau ente punya murid berapa, kemudian dia memanfaatkan ilmu dari ente, ilmu kartu dan lain sebagainya, harus dipanggil. Saat ini ilmu gua yang telah diberikan kepada elo, gua kagak ridho dah, gua batalin dah. Ini gua ngeri nih ngedenger begini nih katanya. Waduh, ntar balak 6 yang bijinya satu apa namanya? Yang bijinya satu. Kartu yang bijinya satu. Kalau yang 6 kan balak 6, kalau yang satu apa? Lu tahu. Berarti suka juga nih orang sini. Ya, anak Kiai Haji Samsudin tahu kartu semua. Masya Allah. Nah ini, hati-hati. Akhirnya terus berteman dengan maung, dengan singa tadi. Satu saat ke hutan lagi cari kayu, tiba-tiba ngantuk. Si orang tersebut ngantuk, begini aja dia di bawah pohon, saking ngantuknya. Maung tuh ngeliatin, kasihan amat ini, bos saya kok ngantuk bener. Akhirnya mau ngedeketin, maksudnya mau ngejagain, takut ada apa-apa. Dijagain bener sama Maung. Ada apa-apa Maung datang, ada apa-apa Maung datang untuk mengusir sesuatu yang datang. Yang ketiga kali ada lalat datang ke sini, namanya orang lagi tidur kan begini, lalat ke sini, tetap dia sopan, digituin sama Maung. Selesai. Dapat 10 menit lalat datang lagi, yang tadi lu datang lagi, digituin lagi sopan. Terbang lagi. Dapat 10 menit datang lagi. Lu lagi. Awas lo, gua ancam lo. Pergi Maung bawa batu, awas tuh gua gampar lo. Akhirnya digampar juga. Iya digampar pakai batu segede kan Maung maker keker. Bawa batu yang gede, maksudnya untuk membunuh lalat. Mati lo. Ternyata sama bos-bosnya mati. Nah, ini berteman dengan Maung, akhirnya membunuh juga. Kiai Haji Samlawi berteman dengan bupati, mati dia. Mati udah pokoknya. Pokoknya kiai-kiai yang berteman dengan Maung. Maung itu kan ada Maung hutan, ada Maung negara. Ya, Maung hutan mah gampang kita lari, Maung negara susah. Nah kalau udah bisa berteman dengan Maung negara, ntar juga ada lalat. Nah ini korban-korban Maung nih. Hati-hati. Maung hutan mah gampang. Kita makin makin takarrub kepada Allah, Maung takut. Dengan takarrub penuh kepada Allah, diangkatlah kita jadi wali Allah, Maung takut.
Kalau kita belum jadi wali Allah, larilah kita naik ke pohon, mau nggak bisa naik, selamat kita. Tapi kalau mau negara, kiai mana yang selamat dari cengkraman bupati? Kagak ada. Kiai mana yang selamat dari cengkraman gubernur? Kalau udah berteman dengan gubernur, mampus kiai itu, mampus ilmunya, mampus. Nggak ada yang selamat. Nggak usah saya sebutkan satu persatu kiai-kiai yang dekat dengan bupati, dengan gubernur, sama keprek-prek juga, keprek-prek dia. Mau kan gitu mau. Emang bupati dekat sama kiai mau ngaji? Kagak. Nggak ada bupati mau ngaji dekat kiai, kagak ada. Iris kuping anjing. Ya kuping saya mah ya jangan. Nah, inilah gambaran orang berteman dengan maung. Kiai berteman dengan maung, silaka 12. Walaupun bagaimana, saya nggak usah sebutkan. Kiai Haji Samlawi tahu satu-satunya kiai yang kemudian dicengkram oleh bupati, oleh gubernur. Apalagi polisi itu masya Allah, polisi itu masya Allah, polisi itu masya Allah, polisi. Udah nggak bisa ngomong apa-apa dah. Iya. Polisi, tapi ada juga polisi yang baik, ada juga tapi polisi yang baik, polisi tidur. Nggak pernah macam-macam dia mah itu, kehujanan keanginan ya oke aja. Masya Allah. Syekh Mansuruddin, cucu dari turunan apa namanya Syekh Maulana Hasanuddin. Nggak perlu saya sebutkan, Maulana Hasanuddin putra punya anak namanya Syekh Maulana Yusuf, kemudian putra punya anak lagi sampailah ke Syekh Mansuruddin yang sering kita zarahin di mana Haji Pedi, di mana tuh, mana pada pikun ini, makanya saya ajak-ajak di sono, nakal bener. Orang Pak Cikaduan dia Pak Pasir Kadu, ntar juga cari kado kayaknya nih mau pulang. Nah itu Syekh Mansur gimana, saking hebatnya Syekh Mansur, ketika Syekh Mansur ke Sumatera ada suara sama, ada suara singa, suara maung yang kedengarannya tersakiti. Begitu dicari ternyata maung itu ketimpa pohon. Jadi maung lagi istirahat ya, pohon ternyata kena angin, saking lelapnya jadi dia ketiban ininya nih apa namanya, punggungnya. Jadi begitu aja meraung-raung ke belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa. Pas Syekh Mansur lewat, terdengar suara itu, akhirnya dihampiri. Syekh Mansur nanya, kenapa kamu mau? Saya ini ketiban pohon. Kenapa nggak lari? Saya tadi tidur. Atau kenapa tidur? Jangan macem-macem dah katanya. Makanya orang yang tidur itu ketiban dah. Iya, orang yang suka tidur, orangnya kalau ngaji tidur udah ketiban dah. Iya. Di sini kan ini bangsa wajah-wajah tidur melulu. Ya kelihatan di samping wajah tidur, wajah kredit ada kan tentang tanda-tandanya. Nah, kata Syekh Mansur, apa yang kamu inginkan? Saya mohon selamatkan. Siapa saudara? Kata mau. Saya Mansuruddin. Oh Mansuruddin, Banten. Iya. Mohon selamatkan saya, kata. Insya Allah saya selamatkan. Kalau udah diselamatkan, janji mau apa? Saya janji akan menolong orang yang kesulitan. Satu. Yang kedua, ketika ada hamba-hamba yang dari manusia-manusia, umat-umat dari Banten, saya akan hormati dan saya tidak akan mengganggu. Atau bukan orang Banten pun, tetapi dia paham dengan nama Anda, bahwa Anda namanya Mansuruddin. Ketika anak cucu saya akan mengganggu beliau, kemudian menyebut nama Syekh Mansur, saya akan selamatkan. Janji? Janji, selamat dia. Syekh Mansur mah bisa ngobrol dengan mau wali ya. Kita mah ngobrol sama kiai ini aja Samlawi susah. Ngobrol sama dia mah mau ngobrol.
Besok-besok jangan maung dulu dah, kita ambil kucing dah. Hei kucing, hei, lu orang mana? Ngobrol dikit sama kucing dah. Ntar juga kata istri kita, suami jadi begini nih, barang ngaji di Ki Uci jadi begini nih suami, apa harus ke Grogol? Nah itu, jadi wali-wali Allah itu bisa berbicara dengan hewan-hewan. Nggak usah kiai, nggak usah ustad. Saya pernah ketemuan orang perempuan si Mbak itu orang Jawa. Nah tinggal di Cilongok. Subuh habis saya turun masjid subuh belajar ngaji, dia sambil gemetaran menyampaikan kejadian tadi malam. Pak Kiai, saya heran kenapa burung perkutut saya yang biasanya perkutut ini enggak, apa yang dia baca la ilaha illallah subhanallah la ilaha. Masa sih Mbak? Masya Allah, makanya saya subuh ke sini. Maksudnya saya bilang masa iya, saya juga belum pernah, dalam arti kan gitu. Saya aja belum pernah kok dia begitu, hebat amat dia orang. Yang bener Mbak, iya saya ngedengar la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah subhanallah. Barangkali ada orang kali enggak, saya sampai begini di bawah burung itu, ya burung itu. Ya, saya juga merinding ketika lihat burung itu. Bisa enggak Mbak dibawa ke sini burungnya? Enggak bisa, itu punya suami saya. Bukan, ini asli. Emang orang sini mengeres pikirannya. Ini asli ini mah. Masa yang ini subhanallah nggak ada dari sononya tuh. Si Mbak juga terpancing. Enggak, ini beneran Pak Kiai katanya. Udah, kalau begitu udah hati-hati burung itu jangan sampai dikemana-manain. Salam sama suami, insya Allah. Udah pulang dia. Dapat seminggu laporan lagi. Pak Kiai, burung itu saya ngedenger lagi setiap jam berapa itu Mbak? Jam 3. Kok Mbak bangun sih? Saya jam 3 tuh mau ke pasar sebab saya dagang sayuran. Setiap saya mau ke pasar, ketika saya mau ke pasar ada lagi burung begitu. Masya Allah, ini sih hebat burung apa kuping dia yang hebat? Iya kan? Nah, akhirnya saya tanya, Mbak itu ke pasar jam berapa? Saya biasanya jam 3. Sebelum ke pasar apa? Saya sholat tahajud dulu, kemudian saya baca sholawat. Itu dari guru saya dulu. Terus sholatnya juga saya harus pakai qobliyah dan badiah, zuhur, maghrib, atau kalau asar cuma sebelumnya aja. Itu dari guru saya. Terus punya wiridannya apa? Cuma sholawat dari guru saya. Berapa baca sholawatnya? Kalau habis sholat sih cuma 11. Tapi kalau malam jangan dikurangin 44 atau 444. Suka keburu Mbak? Ya keburu lah kata dia. Masya Allah, si Mbak yang jualan sayur aja keburu baca sholawat, tapi potongan kayak gini. Amit-amit itu aja keburu. Masya Allah, itu hebatnya si Mbak. Dari istiqomahnya sholat tahajud, dari istiqomahnya baca sholawat, dari istiqomahnya ibadah kepada Allah. Bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah memberikan maziyah, memberikan keistimewaan. Akhirnya saya datang juga ke rumah itu untuk membuktikan benar. Ternyata adem rumahnya, Masya Allah. Di Cilongok sana, tapi orang Jawa. Rumahnya kecil. Betah saya tinggal di rumah itu. Betah, sebab ada anak perempuan yang cakep. Iya. Makanya saya nggak ngajak Haji Pedi, habis sama dia mah. Aduh dia mah bajingan. Agak saya. Saya nggak pernah ngajak, udah kalian gitu-gitu nggak. Itu khususan gitu. Nah, ini istimewa si Mbak. Saya lihat langsung ternyata dia punya kamar untuk sholat, sejadahnya juga
ngampar terus, ada tasbih di atas sajadah, saya godek-godek. Iko sempet-sempet, masya Allah, padahal jualan sayuran, tapi ibadah tidak mengurangi kehusuan. Nah kalau sudah dapat khusyuk, kalau sudah bisa khusyuk, masya Allah. Saya tanya, Mbak nyantren di mana dulu? Saya nyantren di Jawa Timur, di Tebu Ireng atau di bukan? Saya nyantren di pesantren salaf. Kemudian santrinya juga laki-laki mungkin ada 30, perempuan ada 30 sedikit Pak Kiai. Tapi enak Kiai saya, cerita dia tentang kiainya, ahli ibadah. Maka setiap yang keluar dari pesantren itu alhamdulillah ibadahnya mantap-mantap kata dia. Saya pun alhamdulillah sudah dikasih ke istiqomah, kehusuan. Saya bukan nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, cuma Pak Kiai aja kata. Saya kalau udah sholat enak, tentrem. Kalau udah baca sholawat perasaan gurih. Kan kalau saya tanya baca sholawat gurih sama yang begini-begini nggak mungkin jawab. Entar, kamu baca sholawat? Iya. Bagaimana? Pegel. Kamu bagaimana baca sholawat? Iya. Bagaimana baca sholawat? Wah ngantuk bener. Nggak pegel ngantuk dah. Nggak pegel ngantuk. Tapi dia mah katanya enak. Pak Kiai saya baca sholawat tuh terasa ada Kangjeng Nabi di hadapan saya, di depan saya. Masya Allah. Pantesan bisa ngedenger suara burung. Nah, kalau suara burung perkutut seperti itu, mungkin suara hewan-hewan yang lain pun dia berzikir. Kalau hewan saja berzikir kepada Allah, tapi kalau manusia, masya Allah, mulutnya nggak pernah dikasih zikiran. Bahasa goblok, bahasa sial, bahasa anjing, bahasa apalagi orang situ kalau monyet lagi apa lagi. Udah orang sini aja dah, lu dah yang gua tangkap dah. Lu tahuan kayaknya lu. Coba. Masya Allah, kalah kita sama hewan. Nah, kalau Syekh Mansur bisa ngobrol dengan berbagai hewan, diantaranya maung, wali itu begitu. Syekh Khalil Bangkalan, dia bisa berbicara dengan maung, dengan hewan-hewan yang lain, wali dia. Termasuk Gus Dur, kalau saya mau jelaskan, dia juga paham bahasa hewan. Cuman selalu begini, jangan kasih tahu. Nah, itulah orang-orang yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Bisa ngobrol, kita mah ngobrol dengan perempuan aja susah. Ngobrol ada perempuan, kalau kita enggak senang sih gampang. Kalau udah ada senang, aduh takut salah. Ngobrol pelan-pelan, grogi ya. Tahu aja tuh kisah Melawi grogi segala apa, kayak yang udah aja. Nah inilah Syekh Mansur akhirnya berjanji, mau berjanji kepada Syekh Mansur, siapa yang paham, yang ngerti, yang ada di hati nama anda yang Syekh Mansur, saya akan mengganggu, tidak akan mengganggu, turunan saya pun tidak akan mengganggu. Alhamdulillah selamat, ditolong sama Syekh Mansur, keluarlah mau, selamat dia, selamat pergi. Orang Serang, orang Pandeglang, termasuk orang Lampung yang sering ke hutan ketika ada maung, asal dia nyambat, ya Syekh Mansur, mau pergi. Sekarang pun sekarang saya sering ketemuan dari Lampung, bahkan dari Palembang, orang-orang pedalamannya pengen kenal dengan saya, kemudian datang saya tanggap, masih itu. Kalau ada mau ngejar langsung bilang, ya Syekh Mansur, mau pergi. Pernah terjadi orang sini orang Kampung Melayu ke sana ke Lampung, pas ada mau. Dan kalau sudah diangkat jadi wali, nanti akan nyambung wali dengan wali lagi. Pada datang wali, pada datang. Makanya Haji Pendi juga nih kayaknya udah hampir wali, hampir dah. Ya menurut saya, sebab dia suka bangun malam, terus dia suka duduk sendiri. Itu banyak yang datang, banyak yang datang. Bentuknya ada yang ininya dipocong, ada yang rambutnya panjang. Bangsa perjurigan lah. Itu bukan wali, itu mah namanya, itu mah yang begitu namanya bajingan. Datang
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika kita berteman salah, maka teman kita pun akan menghancurkan kita. Kita berteman dengan maung, dengan singa, satu saat kita pernah mendengar di Amerika orang yang mengurusi anak maung, diurus sedemikian rupa, nurut dia, tapi udah gedenya yang ngurusin dimakan juga, caplok juga. Ada lagi di Australia yang ngurusin buaya, sampai buayanya pernah sempat dibawa ke Indonesia, bawa lagi ke Australia. Bawa buayanya bagus, nurut itu buaya, bisa itu orang Australia. Tapi satu ketika buaya itu tetap memakan orang itu juga. Hati-hati kita berteman dengan lurah, dengan camat, dengan bupati, itu adalah maung-maung negara. Ini bagi kiai saya mah, kalau yang bukan kiai mau udah cengkram aja dah. Tapi bukan berarti harus menjauh. Kita kan bangsa Indonesia, tetap satu bahasa, satu negara, merah putih bendera kita. Cuman kiai tugasnya cuma mendoakan. Jangan terlalu dekat dengan para pemerintah. Pemerintah datang ke rumah kita, biarkan, tapi kita jangan datang ke sana. Ya, ini khusus untuk awal. Kalau yang begini-begini sebodoh lah. Mau datang mau kagak. Iya, per detik ini juga diundang kagak, didatengin kagak. Berarti udah nggak dianggap kali. Iya, dianggap bukan rakyat Indonesia kali di mana. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kegiatan di atas bumi gampang, mau dagang apa, cara bagaimana gampang. Saya tadi kedatangan tamu dari Mabes, kemudian cerita seputar Indonesia. Di samping cerita itu cerita kebok-bokan negara tadi nih sebelum asar. Cerita tentang negara, kebok-bokan dan lain sebagainya. Ada lagi tamu bos dari Jakarta di Tanah Abang. Ngobrol lah dia, uplek nggak? Wah, luar biasa, dahsyat. Saya cuma ngedengerin aja. Ini duanya bajingan semua kata saya ini. Nggak beres ini. Akhirnya saya bilang, mau bagaimanapun pemerintah berkuasa, mau dagang apapun selama menguntungkan silakan aja. Dengan cara bagaimanapun gampang. Tetapi yang paling takut adalah nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita jadi pemerintah sekarang, di hadapan Allah akan ditanya. Kita jadi kiai sekarang, di hadapan Allah akan ditanya. Kita jadi pedagang sekarang, cara dagang kita terserah mau sesuai atau tidak dengan syarat, tetapi di akhirat kita akan ditanya. Jangan pun itu, istri kita akan ditanya, hei Udin, lu punya istri berapa waktu di dunia? 2. Terus istri kamu itu kamu pergauli dengan adil atau tidak? Menurut saya adil. Panggil istrinya. Panggil. 1, 2, ini benar istri? Benar. Tanya yang tua. Mbok. Mbok. Malaikat juga ada mbok, ada mbak kadang-kadang. Malaikat itu begitu. Saya lihat di kitab Fatawi Hadis ya, pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekhuna Ibnu Hajar, ya Syekhuna saya mau tanya, ada apa? Itu dulu ketika kita meninggal kan ada pertanyaan malaikat munkar nakir. Betul. Itu malaikat nanyanya pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Ajam? Kalau bahasa Arab yang paham kan cuma Arab, orang Arab doang. Misalnya dia malaikat pakai bahasa Arab doang, terus yang meninggal di sini di kampung Melayu nih, man rabbuka, kan kagak paham. Waman nabiuka, kagak paham. Wah, orang sini pada digenjreng semua. Yang paham bahasa Arab kan yang sekolah, yang nyantren. Kayak gini kan gak paham. Nah, ditanya kata Syekhuna, malaikat munkar nakir itu nanya bagaimana yang meninggalnya. Kalau yang meninggalnya orang Arab, bahasa Arab. Kalau yang meninggal orang Persia, bahasa Persia. Kalau yang meninggalnya orang Keronjo, Jawa. Kalau meninggalnya orang kampung Melayu, ya Melayu dia. Neng, Tuhanmu sopo. Campur itu mah campur. Iya, jadi enak kan. Oh, Tuhan saya mah ya Allah deh. Kan gitu.
Kalau nabi lu, nabi saya Muhammad. Muhammad orang mana? Pengkolan ya. Ditanya malaikat. Enak jadi malaikat. Itu satu pertanyaan dijawab dengan mantap. Yang kedua kata Kangjeng Nabi, tetap bahasanya bahasa Arab, sebab bahasa Arab itu bahasa surga. Ketika kita meninggal, malaikat Munkar Nakir nanyanya pakai bahasa Arab. Kita yang bukan orang Arab nanti paham. Makanya kalau pengen paham bahasa Arab, mati dulu Anda. Ntar paham. Nggak usah pakai bahasa Melayu, nggak usah. Sebab malaikat kan nggak sekolah dia mah. Nggak menyantren, nggak sekolah. Tapi dia mah pinter. Pinternya tuh maksudnya nggak kesalahan. Apa pernah kesalahan malaikat Israel nyabut nyawa orang? Nggak pernah. Dia udah lihat begini aja. Mau ya Haji mau kemana nih? Ya 31 hari lagi masih jalan-jalan, tolol nih kata malaikat. Jadi hati lewil wabut. Ya bawa cewek lagi. Kok mall, tolol nih orang. Dia liatin malaikat, masya Allah. Nah kalau kita ingat begitu kan ngeri. Kita diliatin malaikat kemana aja, malaikat ngeliatin kita. Wah Niki Haji Samlawi umurnya udah kepala 6 nih. Lihat nggak lama lagi kayaknya ini. Ya tuh dilihatin sama malaikat tuh. Ada lagi ini Haji Supendi mah paling tinggal berapa jam lagi kata. Takut kita, masya Allah Karim. Jadi kita jadi pemerintah, waktu kita jadi penguasa silakan aja. Tapi ingat kita akan dipinta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Itu yang takut. Kalau kita lurus, jujur, benar, sorga. Kalau kita nakal, neraka. Tinggal begitu aja. Siapa yang kuat dibakar. Sekarang aja kembang api namanya, sakitnya luar biasa, panasnya luar biasa. Apalagi neraka. Neraka itu 1000 tahun dulu waktu diciptakan oleh Allah. 1000 tahun sampai menguning. 1000 tahun memerah kata Kangjeng Nabi apinya. 1000 tahun lagi terus hitam. 1000 tahun lagi udah nggak kelihatan apa-apa, cuman banyak yang terbang saking panas. Kangjeng Nabi ditanya oleh sahabat, panasnya kayak apa sih? Sulit kata Kangjeng Nabi cerita para cuman gini aja lah, andai kata baju ahli neraka dikeluarkan ke dunia kemudian disimpan di masyrik, orang maghrib juga ikut mati. Ukurannya tinggal begitu doang. Baju ahli neraka dibawa ke dunia, taruh di masyrik, seluruh manusia mati saking panasnya, termasuk orang masyrik, orang maghrib. Saking panasnya itu bajunya aja yang ini yang mau dimasukin ke nerakanya ini kayak gini. Atau mau jadi apa nanti di neraka ini? Ya Allah, udah saya dadahin aja pendek dadah. Iya. Kita dadahin dah orang yang sekarang nakal-nakal. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mati, persiapkan bekal untuk setelah mati. Persiapkan. Kita sudah kenal Allah sejak di alam arwah. Terus kita turun dari alam arwah ke alam malakut. Alam malakut kita turun sekarang di alam mulki. Benih tauhid sudah ada di kolbu kita. Tinggal benih tersebut kita kembangkan atau tidak. Sebab disitulah ada perwatakan. Allah memberikan perwatakan dan nafsu. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan dan lain-lain sebagainya. Kalau itu dibersihkan dari penyakit-penyakit syahwat, insya Allah ini benih tauhid akan muncul. Dari kemunculan benih tauhid kita akan melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita cerita tentang wali Allah, cerita tentang solihin, banyaknya luar biasa. Semua adalah mempunyai ilmu untuk bekal ibadah. Maka ilmu dunia mah nggak usah terlalu dalam, gampang. Untuk makan minum ntar cari sendiri. Kalau ukuran kita yang lemah, kalau ukuran untuk negara ya silahkan sajalah sekolah jurusan ekonomi, politik dan sebagainya. Sebab tanpa itu juga negara acak-acakan.
Yang penting mah niatnya aja, kita berekonomi niatnya untuk kemakmuran bangsa dan negara dan lillahi ta'ala. Kita berpolitik niatnya lillahi ta'ala. Kalau bupati niatnya lillahi ta'ala, lebih duluan bupati masuk surganya daripada Haji Pendi. Duluan bupati ya tuh, dia mah kerjaannya banyak tiap hari, nolongin orang, nolongin umat, nolongin masyarakat, yang fakir, yang miskin, jalan dibagus-bagusin sama dia, kemudian sekolahan dibangun. Oh, masyarakat kan jadi senang kalau begitu. Kalau tidak begitu jadi sumpah masyarakat. Teku galedeg gitu tuh budak. Nah, ini kalau udah begitu udah bahaya dah. Nah, udah tuh terserah dah. Yang penting amankan diri kita untuk melangkah ke alam barzah yang berlanjut nanti ke akhirat. Rugi kita hidup di dunia kalau tidak ibadah. Untuk bekal ibadah artinya memperbaiki ibadah tidak ada di sekolah, hanya di pondok pesantren. Carilah ilmu untuk ke akhirat di pondok-pondok pesantren. Silakan ente mau pilih pondok pesantren yang mana, cuman nggak usah deket, nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau nggak punya modal yang deket aja. Kalau kita yang deket juga kagak enak, kan mau ngaji mah kayak makan, restoran banyak tapi selera kita masakannya Sunda yang ini, selera kita masakannya pedas berarti Padang, selera kita masakannya yang manis-manis berarti Parahyangan, selera kita. Nah, tapi saya ajak Haji Pendi di kemana aja saya ajak, terus makannya selera terus dia mah. Sunda selera, iya, Padang selera, Arab juga selera, gembul lagi. Saya tanya, kok Mang Haji bisa begitu sih, apa rahasianya? Rahasianya saya nggak terbebani oleh bayar, sebab yang bayarnya kiai terus katanya. Sial lu. Aduh, masya Allah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan sama dengan almarhumah yang tercatat di sini. Mereka yang sudah ada di alam barzah sudah jelas membawa bekal ibadah ke alam barzah. Kita yang masih hidup persiapkan. Sudah bagus atau belum sholat kita? Sudah bagus apa belum puasa kita? Sudah baik atau belum zakat kita? Sudah baik apa belum bangun malam kita? Sudah baik apa belum duha kita? Hanya itulah yang akan dibawa ke kubur. Dunia ketika kita udah di bibir kubur, balik lagi. Istri kita, anak kita balik lagi. Harta kita walaupun punya mobil berapa, pesawat misalnya, kita sampai di bibir kubur balik lagi. Yang ikut dengan kita setia bener adalah amal kita. Kita masuk kubur, amal kita ikut. Kita dibaksu, yakni dibaksu itu adalah diberangkatkan dari kubur ke mahsyar, amal kita ikut. Di mahsyar selalu ikut sama kita. Waktu mau timbang amal kita ikut terus. Makanya Haji Pendi bingung dia. Nanti di akhirat, lu sih ikut melulu sih. Kenapa sih? Saya kan amal kamu. Kok jelek bener katanya. Atau di situ kata amal nggak pernah bikin yang bagus-bagus. Jangan gitu ah. Kata dia, mana tahajud saya? Kok jadi jelek begini? Atau lu mah tahajudnya pengen dagang karungnya laku. Lillahi ta'ala dong katanya. Jadi amal juga bisa kita tanya nanti. Kan kalau amalnya bagus mah kita seneng. Iya, kamu cakep amat, ini amal kamu, masya Allah. Saya tidak akan pergi dari kamu terus sebelum kamu masuk surga. Saya akan mendampingi kamu. Yang paling dahsyat ketika ditimbang amal, saya nanti orangnya udah cakep bener, kita kan seneng. Tapi kalau yang jelek amalnya, di situ ada judi, di situ ada mabok, di situ ada tarikus sholah, di situ ada macem-macem dah, pokoknya berbagai permaksiatan, kan yang ikutnya jelek. Kita juga udah, kamu jangan ikut. Nggak bisa kata dia, mau ikut terus semua. Lu siapa sih? Ini kan main gape lu. Lah siapa lagi? Ini kan nyedekin si Mbak waktu di pos kamling yang teteknya digitu-gitu. Nah itu ikut terus. Ya Allah, ya hati-hati. Hati-hati itu amal-amal itu kan masuk mulai dari kubur terus sampai mahsyar. Renungkan oleh kita, hati-hati, sebab teman kita yang sekarang bisa meninggalkan kita. Amal kita tidak pernah meninggalkan kita terus. Hati-hati. Ibnu Hajar ditanya,
Syekhuna Ibnu Hajar, kalau yang di samping kanan dan kiri kita malaikat apa namanya? Malaikat hafizain. Hafizain itu malaikat penjaga amal kita. Namanya yang di sini namanya malaikat raqib, yang di sini malaikat atid. Yang saya mau tanyakan itu dia nulisnya, penahnya pakai apa, kemudian tintanya pakai apa? Kata malaikat Syekh Maulana Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Haditsiyah, dia jawab, penahnya adalah bibir manusia itu. Mangsinya adalah apa namanya? Ludahnya. Jadi penahnya adalah bibir, mangsinya ialah ludahnya. Maka yang nulis kita sendiri sebetulnya, cuman disaksikan oleh malaikat. Cuman malaikat itulah yang punya catatannya. Maka tidak pernah ada yang kelewat sebab bibir kita yang jadi pena. Ngomong sendiri ada tulisannya, ngomong rame-rame ada tulisannya, bagus dan buruknya ada tulisannya. Maka malaikat raqib dan malaikat atid namanya malaikat hafizain. Hati-hati dengan bibir kita, sebab ini adalah sebagai pena, kolam untuk menuliskan amal-amal perbuatan dan ucapan-ucapan kita. Jadi kita sendiri yang menulis, dia malaikat itu cuman hafiz, menjaga. Namanya malaikat hafizain, malaikat raqib dan atid, pencatat nama sekaligus. Malaikat itulah nanti yang paham, yang tahu tentang buku-buku kita. Amankan buku kita dari catatan-catatan yang jelek. Mulai hari ini berikanlah lembaran baru, amal-amal yang bagus. Amal yang jelek kita tobatin kepada Allah. Allah paling senang kepada orang yang maksiat tetapi tobat. Allah paling tidak suka kepada orang yang banyak amalnya dan merasa amal itu bagus. Biasanya kiai terasa banyak amal, Allah paling benci dengan orang yang banyak amal kemudian merasa amalnya itu bagus. Lebih senang lagi kepada orang yang maksiat tetapi dia sadar bahwa dia penuh dengan permaksiatan, lalu orang tersebut langsung baca istighfar dan tobat. Allah lebih senang kepada orang yang salah kemudian tobat dibanding dengan orang yang selalu ibadah, beramal baik dan dia tidak pernah bertobat kepada Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada malam ini pengajian kita untuk membahas tentang teman, tentang mati, tentang amal. Renungkan nanti, sebab diantara kita nih ada yang gak lama lagi mati. Bener nih mas, bener dah. Pokoknya di ruangan ini mungkin 2 hari atau 3 hari, coba dengerin dah. Coba dengerin, entah belah sono atau ada lah, atau belah sini gitu. Ih, itu yang tua duluan, kagak pantas yang muda mah tuh. Saya laporin sama malaikat, tua duluan. Tapi mati mah kagak begitu. Udah dilihat di lauhil mahfuznya, yang muda juga kalau udah ada batasannya ya datang aja. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya amanat tidak usah diundang, sebetulnya saya mau banyak benar yang undang. Undangan saya tadi aja mulai dari kemarin Bandung, Tasikmalaya, beberapa pondok pesantren, kemudian udah tahu Bogor, Sukabumi nggak ada yang diijabah. Bahkan ada undangan ke Uzbekistan segala. Ke sono, ke saya ziarah ke Uzbekistan ke Imam Bukhari. Nah, guide-nya itu mau hajat, ngundang saya, katanya suruh ngaji. Entah saya pakai bahasa apa di sono. Kalau di sana pakai bahasa Jawa ngerti si Jawa saya. Iya, uang. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan ahli-ahli kubur, wabil khusus Muhammad Hasan itu Hasan bin Haji Piin ini diampuni segala dosanya, diluaskan kuburannya dan diterangkan kuburannya, diberi kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita, bapak kita yang sudah meninggal duluan, mudah-mudahan sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang belum meninggal mudah-mudahan diberi mantap ibadah kepada Allah, keyakinan kepada Allah, sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Para kiai, ustadz mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan titip jangan suka berteman dengan maung. Segitu doang udah. Segitulah dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Wal karami ayu sedulur jolale ake wajib ngaji sampranatani gua ngandelake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine.